Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din wa inna ma ana qasimullah yu'ti'u kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Niatnya yang pertama adalah agar Allah membuka kepahaman, ya. Allah berikan kita kepahaman apa yang kita baca, kita pelajari, dan agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita niatkan Al-Fatihah untuk penulis kitab ini, Matan Abi Syuja, Syekh Abi Syuja Al-Asfahani, dan Syekh Taqiyuddin yang syarahnya kita baca. Semoga ilmu yang beliau tulis ini menjadi pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dan kita niatkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita, teman-teman, tetangga, ya, kaum muslimin muslimat yang sedang Allah uji, baik dengan penyakit, diuji dengan kesempitan hidup, rezeki, dan ujian yang lainnya. Semoga Allah angkat ujiannya, berikan kesabaran, dan yang sakit bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang sedikit pelajaran yang sebelumnya. Ada yang ingat tentang apa? Iya, tentang muamalah. Judulnya apa? Tentang, ada yang ingat? Khiyar, ya, khiyar, ya. Jadi khiyar, ya. Khiyar itu kemarin kesimpulannya ada berapa tuh khiyar? Kesimpulan yang terakhir. Ya, ada khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Khiyar majlis itu gimana, Lip? Khiyar majlis itu kayak gimana? Gimana ini? Arul kemarin yang menjadi pelaku khiyar majlis. Iya, ya. Iya. Iya, jadi kan khiyar itu apa sih? Khiyar itu adalah dia si penjual dan pembeli mendapatkan pilihan boleh melanjutkan atau membatalkan. Kalau majlis berarti selama di dalam majlis. Majlisnya itu di mana? Tempat dia berakad. Kalau di rumah selama masih di rumah, walaupun udah deal-dealan ya, udah bayar atau udah ditulis notanya atau di kwitansinya, tapi masih di rumah, itu masih boleh dibatalkan dan itu legal. Itu ya. Kebolehan untuk meneruskan atau membatalkan selama di majlis. Majlisnya itu adalah tempat akadnya ya, kalau di rumah, di toko-toko ya. Nah, ada lagi khiyar aib. Khiyar aib itu apa? Contohnya aja dah. Yan, contohnya Yan. Khiyar aib. Perang. Khiyar aib, siapa yang ingat khiyar aib? Ya, barang cacat gimana? Beli barang. Ya, beli barang, ketika lagi beli mah nggak kelihatan aibnya, cacatnya nggak kelihatan. Udah di rumah kok itu ya,
kok nih ada cacatnya nih, ya maka setelah diketahui boleh dikembalikan, dibatalkan boleh atau diganti. Kalau dibatalkan berarti itu adalah khiyar aib, kalau diganti ya berarti bukan khiyar, memang diganti ya. Itu namanya khiyar aib. Kalau ya nggak apa-apa. Berarti itu akadnya apa ya? Berarti akad baru ya. Karena apa? Karena beda kualitas gitu ya. Nggak masalah. Yang penting sepakat gitu ya. Ya kalau saya sih biasanya kalau di online tuh saya jual barang nih. Ini ada di stok satu tapi agak cacat sedikit. Kalau mau saya kirim, kalau mau saya kurun harganya, biasa saya gituin. Dari harga normal diturunin yang nggak normal. Boleh itu ya. Kalau misalnya terjadi di online kan udah bayar ya. Misalnya ya nggak apa-apa diturunin harganya ya berarti transfer gitu sisanya. Nggak masalah. Itu khiyar aib. Yang terakhir adalah khiyar syarat. Khiyar syarat itu gimana? Ada ingat nggak? Lukman yang kemarin nggak datang ya? Iya. Khiyar syarat nih, Anda iya itu apa? Gimana? Contohnya gimana? Yang tahu Ayung nih, yang muda nih coba nih. Ingat nggak syarat? Contohnya gimana? Ya apa gimana? Contohnya gimana? Heeh. Heeh. Iya, selama 3 hari. Gimana tuh? Paham nggak? Gimana yang bisa lebih memahamkan? Hmm. Ya, sebenarnya bukan komplain, bukan. Jadi masih mikir-mikir, ya kan kemarin nih saya masih mikir-mikir nih, ntar kalau saya nggak jadi, saya balikin ya, gitu ya. Padahal udah bayar, ya. Dan itu mikir-mikirnya itu hanya paling maksimal adalah 3 hari. Lebih dari 3 hari harus diputuskan. Beli nggak? Ini jadi nggak atau dibatalkan nggak? Ya kalau nggak ada kabar berarti dianggap sudah dia ya udah diterusin gitu ya. Kalau kecuali dia ada kabar dibatalin. Hmm, iya, iya. Itu kan namanya khiyar syarat. Syarat harus disyaratin dulu, omongin dulu. Kalau nggak diomongin itu nanti jadinya khiyar majlis. Jadi kebolehannya itu hanya di majlisnya saja ketika akad. Kalau nggak diomongin. Tapi kalau diomongin ya itu tadi. Kalau diomongin tadi 3 hari paling lama. Itu ya kurang lebih kemarin begitu. Nah sekarang masuk kepada pembahasan berikutnya adalah tentang situ apa? Salam. Salam itu apa? Di situ terjemahnya apa? Yang nggak dapat kitab boleh samping-sampingan biar ngelihat ya. Udah ya semuanya. Salam di situ terjemahnya apa? Pesanan bukan? Nggak ada. Iya pesanan ya. Ya begini. Jadi begini. Kalau umumnya orang itu kalau jual beli, misalnya gini, si siapa nih contohnya? Si belakang siapa sih? Ini namanya nih Arin ya. Arin sama Rafa ya. Arin jual dia mau beli barang sama Rafa. Tapi si Rafa ini sebetulnya dia nggak ada barang ya. Tapi dia siap nyariin barang. Ya. Kalau jual beli umumnya kan ada barang, ada duit ya. Tuh apa misalnya HP berapa tuh harganya? Ada barangnya dulu kan? Misalnya nih, atau inilah botol. Ini berapa? 2.000 ya, 3.000. Ada barang, ada duit langsung. Nah, itu jual beli yang umum yang biasa. Tapi nanti ada namanya salam ya dalam istilahnya atau di situ pesanan. Dia memang dia nggak nggak nyetok barang, tapi kalau ada yang mesen gitu ya, mau diminta nanti
yang bagaimana harus jelas, dia spesifikasinya gini, nanti dia tetap tentuin harganya sekian. Mau nggak? Ya nggak apa-apa. Tadi kan tuh si Arin kan, ke Rafa, tolong cariin ini barang yang begini gitu ya. Terus ya boleh kata si Rafa. Berapa harganya? Dia si Rafa natepin sekian. Ya udah hitung-hitung dari harga beli di grosir misalnya atau beli di tangan pertama sama ongkosnya dan sebagainya, spesifiknya sama. Ya udah sekian misalnya. Duitnya dikasih dari si pembeli, terus dia nyariin barang. Setelah itu ketemu dikasih. Dia nggak ada barang itu boleh. Seperti itu nih, salam tuh begitu kurang lebih gambarannya. Jadi jual beli tetapi belum ada barang, ya. Jadi pesanan, mesen gitu ya. Kreditin, kayak gimana contohnya? Mm-mm. 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 Cicil ya. Ya ntar kita baca di sini, nanti itu ketemu insya Allah ya. Itu boleh ya. Oke, tadi gambaran yang saya kasih itu kurang lebih begitu, salam itu begitu. Jadi ini jual beli yang nggak punya barang. Si penjual kagak punya barang. Nah, cuma dia punya jasa mengambilkan, tapi dia udah matok harganya. Itu boleh tuh. Hah? Kata apa? Heeh. Iya. Mm-mm. Iya, bisa itu. Sama mungkin ya. Kalau prosedurnya sama nih, kita lihat aja di sini. Nanti ada yang mirip tetapi tidak memenuhi syarat ya. Ada yang mirip-mirip tapi nggak memenuhi syarat, ada. Nah, kita baca ya, silakan. Wa yasihus salamu halan wa muajjalan. Silakan. Salamu pendek salam. Kalau salam itu mm-mm. Ya, itu dulu diterjemahin. Kepanjangan soalnya ntar. Ya, jadi tadi dari takrif salam itu udah saya kasih tahu ya. Salam itu apa? Kurang lebih eh, dia mesen barang lah bahasanya begitu ya. Mesen barang, tapi duitnya udah dikasih duluan. Ya, duit kasih duluan. Ini nanti ada syaratnya ya. Istilahnya bahasanya mesen barang begitu ya. Dia jual beli tapi kagak punya barang. Ya, tolong dicariin. Kurang lebih gitu. Salam. Memang terjemahnya yang lebih pas biar nggak salah kita artikan apa adanya aja salam gitu ya. Jadi akad salam itu baik kontan ataupun muajal atau apa cash atau kredit nih bahasanya, muajal kredit itu sah kalau dia memenuhi 5 syarat ya. Ada berapa syaratnya? Ada 5. Pertama, ayyakuna madbuton bisifati ya, barangnya itu sifatnya diketahui, sifatnya barang ya. Misalnya apa? Misalnya HP ya, HP saya mau beli HP tapi ingat ya ini barangnya kagak ada ya. Tadi ngomong sama Rafa, tolong cariin barangnya, atau ini aja dah yang ada gampang dah ya. Ini botol tahun 60 misalnya, antik gitu ya. Tapi itu jarang ya, jangan. Yang jarang itu nggak boleh. Yang ada aja dah, ini mau jarang mah nggak boleh. Ya nanti ada pembahasan kalau barang jarang itu langka, itu nggak boleh, susah kan. Ya contohnya itu aja dah. Eh, jam tangan misalnya. Saya mau beli jam tangan yang Seiko misalnya, yang gini.
itu harganya berapa ya gitu ya. Pokoknya harus jelas ya, jelas. Nah, makanya juga dalam online, transaksi online itu juga ketika memberikan deskripsi sebaiknya jelas, gambarnya jelas nih. Kalau misalnya dia punya 4 sisi sebaiknya ya. Maka fotonya sini. Jadi orang tuh, lah saya kirain mah tebel, ternyata dia tipis gitu kan. Itu kan jadi nggak jelas tuh. Ya. Jadi sekarang tuh kalau ya di semuanya ada sih ya. Di Shopee, Tokopedia, di Bukalapak itu kan ada video ya. Itu bagus ya. Jadi kalau foto mungkin cuma satu dimensi doang, bukan dua dimensi. Tapi kalau dengan video kan lebih kelihatan gitu ya. Nah, jadi salah satu untuk di sini menyebutkan sifatnya itu, kalau zaman dulu kan nggak ada video ya. Jadi dengan omongan barangnya begini misalnya. Nah, kalau zaman sekarang itu yaitu tadi deskripsinya jelas ya. Kemudian kalau bisa foto dan video. Kalau zaman dulu kan nggak ada foto ya, video nggak ada kan. Mau digambar juga ntar salah gambar. Nah, mungkin nih nanti kalau ada yang nulis kitab kontemporer pakai foto dan video ya. Jadi jelas tuh. Penampakannya jelas. Sampelnya jelas. Ya, ayakuna mabbuton bis sifat. Jadi diketahui dengan sifat-sifatnya. Handphone ya. Yang terbaru apa nih misalnya? Saya nggak ngerti ya. Handphone saya udah berapa tahun tuh ya. Pokoknya jelas lah gitu. Ya, harus jelas sehingga dia ada gambaran. Ya, barangnya begini. Kalau zaman dulu mah kuda, ya misalnya, zaman dulu beliin kuda yang misalnya warnanya putih, ya. Kemudian jenisnya apa? Ya warnanya putih, terus tinggi misalnya, tingginya berapa misalnya, terus jantan atau betina seperti itu. Kalau zaman dulu, begitu ya. Jadi harus jelas. Kalau bahasanya kalau di dunia online harus jelas deskripsinya. Ya. Di sini kalau di sini bahasanya sifatnya jelas, kan bingung ya sifatnya, masa barang punya sifat. Kalau bahasa kita yang lebih dipahami adalah deskripsinya jelas. Tuh ya. Gampang ya dicerna ya. Deskripsinya jelas. Oke, di sini sebelum kita ke syarat kedua, di sini ada dalilnya ya. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala. Dalil dari salam ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 290 282. Ini ayat yang terpanjang di Al-Quran. Pernah nggak ketemu ayat terpanjang di Quran? Satu ayat itu satu halaman. Satu ayat satu halaman. Ya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 282 tentang hutang. Ya. Kok dalilnya hutang? Ya. Karena memang tadi dia tanggungan dia. Jadi di sini diambil dalilnya. Kata Ibnu Abbas, di sini kan wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Wahai orang beriman, jika kalian saling akad hutang piutang ya, sampai batas waktu yang ditentukan maka tulislah. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud di sini adalah salam. Ini satu penafsiran ya. Ya, karena memang orang itu ngasih duit, nanti dia nyariin barang. Jadi dimirip-miripkan dengan hutang. Kemudian juga ada hadis ya, kejadian di zaman Rasulullah ketika Rasulullah tiba di Madinah ya. Berarti ketika Rasulullah tiba di Madinah ini, kebiasaan ini udah berjalan di Madinah ya. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, mereka orang-orang Madinah ya itu udah biasa ya order tamar 1 tahun atau 2 tahun. Jadi gimana begini? Jadi di situ saling menguntungkan tuh. Misalnya gini, nih kalau ini kan ceritanya apa? Ceritanya adalah korma ya. Jadi si pembeli nih, misalnya pembelinya si siapa ya? Si Arul ya. Arul beli sama si Rian. Rian punya pohon korma. Ini pohon korma ini berbuahnya misal satu tahun sekali kan. Di sini kan buahnya setahun ya.
nanti kalau berbuah tolong cariin saya yang kriterianya begini. Saya mau 2 kilo. Berapa harganya? Ya, ditetapkan harganya sekian. Nah, ini keuntungannya saling menguntungkan. Yang pertama, si pembeli biasanya dapat harga murah. Ya, dapat harga murah karena masih lama gitu kan. Masih lama banget. Kayak orang booking tiket kalau masih jauh-jauh hari itu biasanya murah ya. Pernah nggak booking tiket pesawat? Yang kedua, si penjual itu dapat untung juga. Kenapa? Dia dapat tambahan modal. Udah ada yang bayarin. Ya, itu boleh. Ya, jadi itu kebiasaan yang sudah berjalan di orang Arab di Madinah. Nah, tetapi tadi syaratnya kata Rasulullah di sini, man aslafa fal yaslif fi kailin ma'lumin wa wazin ma'lumin ila ajalin musamma. Barang siapa yang mau pesan ya order, maka hendaklah dia memesan takarannya jelas, timbangan beratnya jelas dan waktunya jelas. Nih, di hadis ini takarannya berapa? Ya ini kan dulu mah korma ya. Takarannya berapa, beratnya berapa, kemudian berapa lama. Nah, di sini ada isyarat nih. Cuma itu kan simple banget dulu mah korma. Sekarang kan lebih macam-macam lagi ya. Jadi dasarnya sudah ada ya, dan ini kebudayaan. Jadi begini. Jadi itu kebudayaan orang Arab yang dilegalisasi oleh Islam ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang mana diakui dalam Islam dan menjadi hukum Islam ya. Tetapi ada kebiasaan Arab yang tidak diakui, malah dibatalkan. Contohnya apa? Contohnya ngaku anak atau bahasanya adopsi kalau bahasa sekarang. Jadi kalau di Arab tuh dulu kalau adopsi, misalnya dia nggak punya anak ya, suami istri ngadopsi anak karena dia suka atau adopsi lah gitu. Anaknya namanya misalnya si siapa? Jamal misalnya. Sebenarnya bapaknya udah ada tapi meninggal, Jamal bin Yanto misalnya. Ketika dia adopsi langsung dirubah nama dia, Jamal bin nama yang adopsi. Misal Jamal bin Rian gitu kan. Karena udah lama belum punya anak, akhirnya adopsi. Maka Jamal bin Rian. Itu berlaku di kebudayaan Arab, tetapi ketika Islam datang itu nggak boleh, dibatalin. Rasulullah dulu pernah begitu ya. Rasulullah itu mengadopsi anak namanya Zaid. Ya, Zaid bin siapa namanya? Pokoknya Zaid gitu ya. Nah, dan Allah membatalkan itu nggak boleh ya. Nggak boleh Zaid bin Muhammad, Zaid bin bapaknya tetap gitu ya. Itu cerita itu juga ada di Quran. Nah, ini termasuk kebiasaan Arab atau hukum di bangsa Arab yang dibenarkan dan dipakai di dalam hukum Islam sampai sekarang. Tapi tidak semua ya. Nah, itu tadi ya. Jadi di akad pesanan ini ada dua keuntungan tadi. Keuntungan bagi penjual dan pembeli. Ada kebaikan. Ya, karena ada kebaikan maka dilanggengkan gitu ya. Itu ya. Ada yang tanya di sini syarat yang ini? Ya. Kalau gagal panen, ya berarti ya akadnya gagal. Karena kan udah nggak terpenuhi lagi, waktunya udah lewat. Ya. Atau misalnya dia gagal panen, dia cari ke orang lain. Masalah untung ruginya terserah dia. Kan akadnya udah ini per kilo, misalnya dia beli 100 kilo, sekilonya misalnya 20.000 misalnya. Ya. Sekilonya 20.000 ya. Terus ternyata dia gagal panen atau nggak gagal panen. Yang dipesan itu dari kormanya dia kok tahun ini nggak begitu gitu ya. Kormanya jelek-jelek. Ya. Maka dia dua opsi. Opsi pertama dia cari di penjual yang lain atau petani yang lain atau dibatalin. Karena dia nggak bisa memenuhi syaratnya itu. Sifat-sifatnya nggak ada, ya kan? Waktunya udah lewat. Ya dibatalin, ya. Ya kembaliin, ya.
Terus apakah itu nanti kembalian semua atau sebagian? Ya itu nanti babnya beda. Ya, kan biasanya DP ya. Kalau DP beda ya. Ini kan salam. Itu ya. Dari syarat yang pertama udah nggak ada yang tanya lagi. Kalau nggak kita lanjut. Oh iya, silakan. Mm-mm, mm-mm. Kira-kira berbenturan nggak? Ayo. Nggak, kenapa? Bedanya gimana? Heeh. Iya. Mm-mm. Nah, kalau yang kemarin itu nggak jelas. Ini satu pohon saya beli. Ya kan nggak ntar buahnya bisa buahnya satu, buahnya dua, tiga, atau mati, ya kan? Jadi yang itu nggak jelas. Kalau ini kan jelas. Nah, kalau panen, saya beli 5 kilo, tapi pilihin yang begini, begini, begini. Kalau jelas banget tuh. Terus ternyata panen hasilnya sesuai, ya udah dikasih. Nggak sesuai, batal. Ya kan? Beda, beda banget. Ya. Kalau itu kan memang awalnya nggak jelas. Ini memang satu pohon udah saya beli dah, ya. Dia nggak tahu nu dapatnya berapa kilo, ya kan? Apa ntar mati, apa hidup gitu kan? Beda, itu ya. Oke, bagus tuh. Jadi kalau ada pertanyaan berarti itu mikir, bagus. Yang jawab juga bagus ya. Ya silakan lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Yang syarat yang kedua. Mm-mm. Ngerti nggak nih? Jadi di sini sih simpel banget ya. Dia misalnya dicontohkan lau aslama fi thawbi qutnin sidahu ibraisam wa kullu minha ma'lum. Jadi dia mesen baju ya, tapi bajunya itu hanya satu rupa dari bahan katun aja gitu ya. Dia nggak campur-campur gitu ya. Di sini memang penjelasannya kurang ini nih, apa namanya, kurang terlalu detail di sini. Dia nggak bercampur. Cuma memang masalahnya kalau sekarang itu bingung prakteknya yang kayak gini nih. Ya, di contohnya kayak gimana ya kalau zaman yang sekarang nih? Hmm, hmm. Jangan dicampur sama bahan biasa. Ya, jadi, hmm, iya sih. Jadi emang kalau dicampur nggak jelas ya. Ya ini nanti saya cari PR juga nih. Ya, jadi saya. Hmm. Nggak, maksudnya dari yang si penjualnya yang nyampur tanpa sepengetahuan atau gimana? Oh, itu itu beda. Enggak, di sini maksudnya dia mesennya itu satu jenis aja gitu. Jadi jadi contohnya mungkin kalau barang itu yang kalau di sini sih dicontohkan ini ya, baju katun. Ini zaman sekarang agak bingung nih. Saya juga tadi belum ketemu nih. Nanti PR deh ya. Saya cari deh ya. Karena di kita saya belum ketemu ininya, apa namanya? Prakteknya gitu. Ya, ini praktek zaman dulu ya. Ini juga yang kedua walam tadkhulun narun li ihalatihi. Ini juga agak enggak apa namanya? Di zaman sekarang agak berbeda nih. Syarat yang ketiga coba. Walam mm, ngerti nggak tuh?
Ini jadul ini. Jadi saya belum ketemu yang ini. Nanti ini lewat dulu deh. Ya. Ini lewat dulu ini karena kalau makanan pasti dimasak rata-rata ya. Ya. Jadi agak ribet nih. Ya, rata-rata semua makanan di apa dimasak. Ini insya Allah nanti ini deh apa namanya menyusul yang dua ini. Yang syarat berikutnya wa ayyakuna wa la yakun. Ngerti nggak? Contohnya coba. Itu ya. Ngerti nggak? Jadi barang itu bukan muayyan, bukan ditunjuk. Kan begini. Tadi ini aja deh. Jadi namanya salam itu barangnya belum ada. Belum. Barangnya belum ada. Saya beli yang ini. Saya mesen yang ini gitu ya. Saya mesen yang ini. Kalau yang ini mah gak usah dipesan, udah beli aja gitu ya. Jadi kan nanti ini sekiranya mau salam atau mau baik, mau beli. Kalau yang barang yang udah ada di depan, nggak usah pakai akad salam, nggak usah pakai akad pesanan, tapi udah saya beli ini gitu, ya. Jadi kalau misalnya seharusnya kalau dia akadnya salam, saya mesen yang modelnya begini. Nah, dia cuma bawa contoh doang, ya. Ini contohnya doang Pak, ini nggak dijual, contohnya doang. Ya udah saya mesen yang modelnya begini. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya mesen yang ini ya udah mendingan beli aja yang ini, gitu. Jadi nggak usah pakai pesan-pesan gitu. Jadi begitu maksudnya nggak tunjuk saya beli yang ini, saya pesan yang ini, tapi saya pesan yang model begini gitu. Itu begitu simpel sih sebetulnya. Kemudian wala min muayyanin. Kan tadi ya apa? Ya. Jadi juga bukan barang yang ini atau sebagiannya. Jadi bukan barang yang ini atau sebagiannya. Saya baca dulu ya. Ini kan termasuk syarat sah dari akad salam adalah barangnya itu dalam tanggungan. Ya. Jadi barangnya itu kagak ada bahasanya gitu. Kalau barangnya ada maka tadi dia bukan salam tapi akadnya beli. Ya nggak usah saya pesan tapi saya beli ya. Saya beli. Kebiasaan misalnya kalau saya beli barang nih, saya order ini dong, ini, ya. Nanti dibikinin sama orang itu. Biasalah kalau saya beli misalnya barang di Jawa ya. Saya pesen tas yang ini model ini yang udah biasa lah, itu udah ngerti gitu ya. Ya udah ntar berapa harganya? Kira-kira berapa lama? 1 minggu, oke. Deal. Tapi kalau misalnya saya beli yang itu tuh, saya pesen yang itu tuh, yang diiklanin. Ya itu bahasanya bukan pesan tapi beli ya. Cuma sekarang sih bahasanya jadinya pesan semua ya. Saya pesen ini dong. Ya, maklum lah itu ya. Atau sebagian daripada barang ini. Contoh sebagian tuh gimana tuh ya? Wala min muayyanin. Nah, di sini sebagian ya. Oke, nanti ini PR juga nih. Jadi tapi intinya tadi syaratnya itu yang sudah kita pahami adalah dia deskripsinya jelas. Yang kedua bukan barang yang di hadapannya tetapi barangnya itu masih belum ada. Maka itu ya. Kalau tadi yang tadi disifat tidak bercampur dengan api, kemudian tidak bercampur dengan jenis yang lain, itu gambarannya di zaman sekarang masih bingung ya. Karena kita nggak hidup di zaman sebelumnya itu, jadi belum tergambar gitu ya. Itu ya sementara syaratnya. Kalau praktek yang ada di tempat kita contohnya apa?
yang sehari-hari kita buat nih, tukang bahan, tukang celana, ini ada biasanya nih. Ya. Hmm. 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 Jadi dia mesen bahan sisa ekspor, terus dia ngasih duit dulu, DP apa sebagian, apa semua? Sebagian, setengah, terus baru dikasih semua. Ya. Ya ini kan kalau secara apa namanya, secara transaksinya ini mirip dengan salam karena memang barangnya nggak ada. Terus syaratnya juga barangnya memang nggak ditentuin dia, tapi eh, mungkin dia udah dari gambaran sebelumnya barang sisa eh, ekspor. Ya, nggak dia barangnya itu maksudnya dia nggak tahu nggak barangnya kayak gimana. Udah tahu, udah biasa. Oke, itu berarti kan udah kalau bahasanya deskripsinya udah ngerti lah. Terus yang jadi masalah adalah bayarnya nggak semua gitu ya. Bayarnya nyicil. Ya. Yang jadi permasalahan adalah itu bayarnya nyicil, apakah bisa apa enggak. Di sini kan ada juga nih yang tadi dibilang kredit ya, dikreditin gitu ya. Nah, jadi eh, di sini inka namu ajalan fala niza afi sihati. Kalau memang itu cash, itu nggak ada, maksudnya ngasih cash ya, itu nggak ada yang berselisih pendapat, sah ya. Sedangkan kalau misalnya muajalan, bukan, salah, muajalan ini bukan cash, muajalan ini emang barangnya entar gitu ya. Sekarang samannya itu adalah samannya nyicil, apakah boleh apa enggak. Kalau nanti dibahas di sini adalah roksul mal. Roksul mal itu adalah modalnya untuk beli itu diserahkan langsung ya. Apakah nanti modalnya itu kalau dicicil boleh enggak, nanti kita baca deh ya biar jelas ya. Tadi sama modalnya itu bayarnya nyicil, apakah itu masuk apa enggak? Di sini ntar kita baca di sini biar jelas ya. Itu ya. Kemudian tsumma li sihhati salami thamaniyatu syurutin. Ada bahasa begitu. Ya coba baca. Siapa yang baca? Yuk, ada nggak di situ bahasanya? Tsumma li sihhati salami thamaniyatu syurutin. Ada? Ada kan? Satu. Bis sifatil lati bis sifatil lati yakhtalifu biha tsaman. Ya.
Ngerti nggak tuh? Ini ini syarat barangnya, ya. Syarat barangnya. Kalau tadi syarat secara umum, sekarang syarat barangnya. Tadi di teks yang dibaca ngerti nggak? Yang baca ngerti nggak? Yang baca. Diulang lagi dah, biar ini dicerna lagi coba. Syaratnya yang pertama adalah mm-mm. Ya, jadi begini. Ada yang nggak bisa ini ngerti, paham? Misalnya barang itu eh, dia satu jenis barang, tetapi mungkin bahannya beda. Baju misalnya ya. Baju sama modelnya, ini baju gamis. Modelnya sama, tapi ini bahannya ada yang dari katun, ada yang dari sutra misalnya apa atau bahan apa. Sehingga beda dong harganya gitu ya. Kalau jadi saya mau model yang begini, tapi ada model yang begini, ada yang dari katun, dari sutra, dari bahan yang lain gitu ya. Jadi disebutin kalau katun sekian, kalau yang model ini sekian, dari ini sekian gitu. Jadi harus dijelaskan. Sebenarnya ini pengembangan daripada yang pertama tadi tuh. Jadi karena berbeda sifat, berbeda sifat, kualitas akan berbeda harga. Jadi harus jelas. Kan mesen gamis, panjangnya sekian, warna sekian, bahannya apa gitu ya. Kalau beda bahan beda harga gitu ya. Kurang lebih begitu tadi. Menyebutkan sifatnya, jenisnya udah, macamnya udah. Ya, ini untuk baju gamis ya. Kemudian jenisnya gamis yang kayak gimana, kemudian baru bahannya apa. Jadi dia yang menyebabkan harganya berbeda harus jelas. Itu ya. Itu saya rasa ngerti semua lah tuh ya. Kemudian tadi wayadhkura qadrahu ada bahasanya di situ. Ya, ya. Ini juga sebenarnya pengembangan dari syarat yang pertama. Jadi kadarnya dijelaskan, kadar barangnya itu. Ya, kalau misalnya barangnya eh contoh apa yang pakai kadar? Ya, misalnya dia literan atau beratnya berapa gitu ya. Sehingga orang itu eh, tahu, oh beratnya sekian. Ya, ini masih pengembangan. Intinya sebetulnya kalau yang saya pahami ini, pokoknya deskripsinya sejelas-jelasnya begitu ya. Deskripsinya sejelas-jelasnya. Ini bahan, ini barang, ini tadi misalnya ukurannya berapa ya. Kalau tadi kadarnya ukurannya berapa. Jual botol minum ya, ada yang untuk 1 liter, ada yang 600 ya. Botol minum ya, bukan minuman. Jadi yaudah saya beli yang untuk ukuran 1 liter ya, kan beda dengan ukuran yang 600 mili gitu ya. Nah, itu kadarnya dijelasin. Itu masih intinya itu masih bagian dari deskripsi yang harus jelas. Ini masih sama ini. Ya. Makanya kalau jadi ini ilmu juga nih ya, orang yang jualan online biar nanti si pembeli enggak merasa kecewa. Ya, saya kirain ini gede, ternyata kecil. Kenapa? Karena di situ nggak ditulis keterangan panjangnya berapa. Kan jadinya kecewa ya. Wajar aja dia kecewa. Kenapa? Karena keterangannya nggak jelas. Ya, salah yang jual. Nah, makanya di dalam tadi harus jelas semuanya. Ya, mulai dari gambarnya jelas, keterangan dia bahannya apa, panjang kali lebar kali tingginya jelas. Ya, kecuali memang ya dia ridho dengan apa yang atau dia udah pernah lihat gitu ya. Itu ya, kurang lebih begitu tuh. Terus kemudian ada yang tanya di situ,
Enggak, lanjut silakan kalau nggak ada. Jalan, ya, ya, ya itu berarti ini kapan nih bisa barang ini ada gitu. Saya pesan ini gini ini harganya berapa sekian ya udah, kayak deal ya. Kapan no, ininya bisa diterima, bisa dikasih ke saya 4 hari lagi gitu. Harus jelas. Kan tadi kan hadisnya setahun atau 2 tahun. Ya. Jadi harus jelas berapa lama. Jangan enggak ya udah ntar saya cari. Terus udah ketemu belum? Belum, ya kan. Padahal duitnya udah dipakai buat apa tahu, buat kondangan, buat makan dan sebagainya, nggak jelas. Jadi harus jelas waktunya kapan, penyerahannya itu kapan. Ya. Terus kalau di online kayak gimana? Di online ntar itu masuk apa enggak? Makanya itu jadi pertanyaan juga ya. Karena di penentuan waktunya kapan? Masih bingung ya kan? Karena dia cuma estimasi doang. Kadang-kadang yang 1 hari 2 hari, kadang-kadang jadi itu ada ketidakjelasan. Jadi ya itu juga nanti syarat yang lain juga belum masuk tuh. Nah, dari sini aja udah susah ya kalau di online tuh akad salam itu kayaknya agak sulit ya. Yang saya pernah baca skripsi dari mahasiswa Lampung kalau nggak salah. Jadi di online itu tidak memenuhi syarat salam, ya, katanya begitu. Kata dia menurut dia. Ya. Karena penentuan waktunya nggak bisa nggak bisa pasti gitu ya. Kadang-kadang ya tadi tuh. Apalagi kalau hari libur, Lebaran, hari raya atau event-event yang rame, numpuk barang nggak jelas kapan waktunya. Nah itu juga jadi kendala, menjadi pertimbangan apakah di online itu bisa termasuk akad salam apa enggak, itu jadi pertimbangan. Itu ya. Jadi waktunya harus jelas kapan diserahkannya. Lanjut kalau nggak ada yang nanya. Hmm. 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 Ya, yang ditanya apaan jadinya? Ya jelas nggak benar. Udah lewat masanya. Iya, jadi kan dari syaratnya aja misalnya pre-order 7 hari gitu ya. Udah 7 hari kagak dikirim. Kemungkinan dia sibuk atau nggak ada stok gitu kan. Ya udah berarti otomatis batal aja. Yang nggak dia berarti belum bisa memenuhi syarat salam kalaupun itu salam. Tapi itu kan nanti kan jatuhnya jual beli ya. Karena kalau di salam sendiri itu kayaknya banyak dari syaratnya yang kurang terpenuhi. Ya tak. Hmm. 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 Ya, yang ditanya apanya nih? Enggak maksudnya yang ditanya apanya? Ya kan misalnya barang itu kalau yang diterima sesuai dengan deskripsi, ya berarti kan udah oke gitu ya. Dia sekarang rusaknya itu di perjalanan apa? Dari pabrik. Sebenarnya itu kan nanti tuh itu masih masuk kalau dia itu baik ya, jual beli ya. Itu ada misalnya kalau dia menerima
kalau cacatnya itu emang dari awal, itu kan bisa bahasanya pembatalan. Rusak nih, kan itu kan ada ini kan, apa bahasanya? Komplain ya. Barangnya cacat. Itu bisa dibalikin. Itu salah satu bentuk khiar. Ya. Tapi kalau misalnya udah dipakai terus garansi kan beda lagi. Udah pakai rusak. Mm-mm. Ya, setuju beli kalau bahasanya apa? Order berarti setuju, ya. Dengan ketentuan. Apabila kan sebetulnya ya dia mensyaratkan suatu yang batil. Kalau sesuai dengan deskripsi, ya oke kita setuju kalau memang sesuai dengan deskripsi. Kan kita nggak mau misalnya di deskripsi ada rusaknya, kecuali di situ ada ditulis ada rusaknya dan dia setuju berarti order berarti setuju, ya kan? Itu oke, tapi ini nggak ditulis. Ditulisnya itu adalah semuanya oke, semua barang baru, ori, ya kan? Ya, kalau ada kerusakan nanti ke service center. Itu kerusakan yang memang kalau terjadi setelah dia pakai, garansi lah bahasanya ya. Tapi kalau barang itu diterima kok dari sononya cacat, ya nggak bisa itu. Dia mensyaratkan sesuatu yang batil. Nah rugi dong pembeli, kayak gitu dirugikan. Makanya ada namanya khiar, khiar aib. Khiar aib itu menjaga hak pembeli kita biar nggak rugi. Ini barangnya rusak, udah saya balikin. Nah, sebenarnya bagus itu komplain di yang ada tuh komplain karena barang cacat itu termasuk dari bagian khiar aib. Barangnya rusak, yang saya terima rusak, dikembalikan. Ya, itu kalau begitu berarti syaratnya syarat yang batil, nggak sesuai dengan syariat. Itu yang saya pahami ya. Itu ya. Lanjut nih. Udah jam 9 ya. Satu lagi boleh. Dan ya. Nah, itu ya. Itu ya. Jadi waktu pas udah berapa hari? 3 hari. Jam berapa? Jam 1 siang. Jam segitu harus sudah ada, ya kan? Barangnya. Kalau nggak ada, batal, ya. Belum ada barangnya nih, belum jadi. Ya, berarti dia tidak memenuhi syarat salam. Jadi balikin aja. Oh gimana dong? Ini barangnya lagi diproses. Itu gimana tuh kalau gitu? Ini barangnya lagi dijahit tapi belum ini. Ya secara apa namanya? Ya itu nanti saya nggak ngerti tuh. Apakah nanti dia kalau secara hukum kan berarti dia tidak menepati janji gitu ya. Karena janjinya misalnya 3 hari. Secara hukum itu batal itu akadnya. Apakah dia nanti bikin akad baru atau gimana? Itu wallah alam tuh. Ya. Karena terkadang ada orang yang memang harus on time. Ini mau dipakai nih. Gimana sih gak ada. Maka ya kalau nggak on time sebetulnya berarti persyaratan barang itu tidak terpenuhi, batal akad salamnya sebetulnya. Nah, terus adapun dia nanti mau meneruskan itu ya dengan akad yang lain kayaknya gitu ya. Wallah alam tuh ya. Di sini belum terbaca di sini. Itu ya. Satu lagi yang terakhir ini. Wa ayyaku ayadkura. Ya. Jadi disebutkan waktunya, harinya ditentukan, jamnya tentukan dan tempatnya di mana ya. Ini enggak dibilangin di mana nih ngasihnya. Ntar yang satu bilangnya ya di toko saya, ya harus ke rumah saya kan jadi debat. Jadi harus jelas. Ini diantar ke rumah saya begitu. Nah, kalau dalam transaksi online ya alamatnya dikasih, ya kan? Alamatnya nih alamat rumah harus jelas, ya. Kan nggak mungkin juga nggak ada alamat rumahnya nggak bisa dikirim ya. Cuma tadi nanti dalam masalah online itu salam itu kayaknya agak ribet ya karena nanti banyak dari syarat-syarat yang tidak terpenuhi.
Ya oke, itu dulu deh. Di sini ada yang nanya tentang seputar ini atau yang lain boleh? Mengenai akad salam. Ya. Hmm. Ngerti nggak pertanyaannya? Saya masih belum nangkep pertanyaannya. Gimana diulang lagi? Hmm, hmm. Ya. Hmm. Contohnya, hmm, hmm, hmm. Hmm. Ya. Heeh, heeh. Hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. Iya, iya. Akad, akadnya bagaimana gitu ya? Atau gimana? Ya begini, eh, minimal patokannya adalah deskripsinya. Kalau yang dikirim itu nggak sama dengan deskripsi, ya, misalnya yang dikirim itu panjangnya beda, itu kan udah menjadi apa namanya alasan untuk menolak. Ini nggak sesuai deskripsi, nggak sama. Itu di dalam online juga udah bisa komplain, bisa tolak. Nih nggak sama. Biasanya selalu yang dimenangkan tuh pembeli. Kalau di online tuh yang pembeli. Misalnya gini, kita mengajukan, saya misalnya beli barang, nggak sesuai ini barang. Nanti si pihak toko itu yang penyedianya, misalnya Bukalapak atau Shopee, itu kan kenapa nggak sesuai? Coba contohnya fotonya apa? Nggak sesuainya di mana? Difotoin, kemudian alasannya ini. Nah, si penjual nggak merespon. Dia kan kita kan solusinya adalah kembalikan barang, kembalikan uang. Jadi kita ngajukan ke Bukalapak ya atau Shopee begitu. Nanti sama si Bukalapak atau Shopee diproses. Menunggu persetujuan dari penjual. Nah, si penjual nggak merespon. Nanti kurang lebih 2 hari itu otomatis dianggap setuju. Ya, dianggap setuju. Nanti dia baru muncul alamat pengembalian. Jadi kembaliin. Ketika barang udah sampai di dia dan dilacak resinya valid dan diterima, otomatis dana balik lagi. Itu udah bagus itu. Ya, yang dimenangkan pembeli. Itu gampang kalau jam sekarang, gampang. Ya. Kalau misalnya apalagi ya contohnya ya. Ya rata-rata kalau saya lihat di toko online tuh yang online ada ininya ya, pihak ketiganya ya. Kalau online langsung gitu ya, itu banyak penipuannya repot ya. Itu rata-rata itu memihak kepada pembeli. Ya, bagus ya. Ya berarti ya itu bisa jadi alasan kita untuk menolak. Ya, emang sih karena dikhawatirkan. Cuma begini, kalau ya saya pelajari ya kan karena saya berkecimpung di situ ya. Kalau udah masuk ke pihak ketiga yaitu dari penyedianya itu, Bukalapak atau Shopee atau Tokopedia, dia udah ada buktinya fotonya, ya. Intinya ada bukti foto, deskripsi, pasti dimenangin. Nggak pernah minta video. Yang minta video itu mereka, yang penjual. Iya, biasanya yang penjual yang minta. Eh, Unboxing harus ada video, kalau enggak ditolak. Karena khawatir, ya kekhawatirannya adalah barang itu ditukar, gitu ya. Khawatir di situ doang. Cuma setahu saya dari pihak penyedia jasa itu selalu memenangkan pembeli. Ya walaupun nggak ada video kayaknya belum pernah. Pokoknya kalau nggak sesuai barangnya jelas nih patah gitu ya.
patah, fotonya bener patah gitu ya. Ya udah dimenangin biasanya gitu. Sama. Saya komplain, saya beli kotak tisu dari Jepara. Nyampe di sini patah, ya kan? Nggak ada minta video. Langsung difoto gini, dia nggak ini nggak apa namanya, nggak nanggepin, langsung otomatis. Ya, otomatis dari toko, dari penyedia layanan tuh langsung alamat pengembalian ini, terus kita kirim. Barang sampai diterima karena dia ngelacak resi ya, valid. Ya udah dana balik 100%. Ya mungkin yang nggak balik tuh ongkir, rugi di ongkir. Kan kita pakai ongkir gratis, jadi nggak rugi gitu ya. Gitu sih, San. Ya. Jadi ya insya Allah kalau di situ menang lah pembeli. Kan sekarang banyak ini satu apa namanya affiliate sales gitu. Hmm. Itu kan ada promonya tuh bonus atau komisi lah. Hmm. Kalau aklan gitu kan. Ya. Itu kalau komisi kita misalnya dapat 50.000, terus kita cari pembeli nih saat. Hmm. Kita cari pembeli. Kita nge-share link ya kan? Nge-share link dari toko itu. Iya. Hmm. Atau kan kita cari direct langsung misalnya ke orang. Hmm. Mau nggak beli pakai yang ini? Iya. Saat dapat cashback. Itu Hmm. gimana? Iya. Jadi itu sebenarnya bahasanya apa sih? Ijaroh, bukan ijaroh. Ya ijaroh sih ya. Jadi macam dia dapat upah dari jasanya dia. Kita kan jasa nyebarin link nih. Terus si penjual ya nanti kalau memang dari link yang diberikan itu ada penjualan, dia dapat komisi sekian. Itu boleh. Adapun masalah cashback itu kan hal yang beda ya, yang lain. Cashback itu beda lagi transaksinya. Intinya kalau tadi seperti itu dibolehkan karena itu termasuk akad ijaroh jasa. Dia telah berjasa menyebarkan. Ya sama juga misalnya nih, jualin 50.000, ntar setiap penjualan saya kasih komisi 5.000, sama. Bedanya itu pakai link karena online. Ya. Pas kali kan tadi kan dapat komisi 5.000 nih. Terus kita nyari nih dia nih area nih ya, sengaja jadi pakai Link kita ya. ini dapetnya harusnya komisi 5.000 nih. Cuman kali kasih cashback buat dia nih 3.000, saya jadi ambil untungnya 2.000. Oh gitu. Jadi kita yang ngasih cashback dari kita. Tapi dari sononya malah kagak ada cashback. Dan sononya tadi 5.000. Iya maksudnya cashback ke pembeli nggak ada. Dari sononya udah baku. Ya itu mah berarti kan kebaikan kita, ya cashback itu mah kebaikan kita, nggak masalah. Berarti akad yang lain, ya dapat potongan bahasanya gitu kan. Cashback sebenarnya hampir sama dengan potongan ya, cuma dia bayar dulu ya. Ya itu nggak masalah itu mah ya, nggak masalah. Jadi saya pahami tidak ada apa namanya, tidak ada pertentangan di situ ya. Yang jadi masalah begini ya, tapi kalau link mah sesuai sih harganya ya. Yang jadi masalah dia diamanahin nih jual berapa? 50. Nanti saya kasih apa namanya? Komisi berapa tadi? Saya kasih komisi 5.000. Maka dia seharusnya harus jual harga itu 50. Ya, saya jualnya 45. Ya udah konsekuensi ente nggak dapat komisi. Ya nggak sesuai amanah gitu ya. Ya. Tapi kalau ya itu kan link, ya nggak bisa. Nggak bisa begitu. Ini yang bukan online gitu ya. Itu yang saya pahami ya. Ada yang nanya, yang perempuan nih kayaknya nggak pernah nanya ya. Paham semua ya? Ngerti semua ya? Ya, ini kurang lebih tentang online seperti itu. Ya, sekarang kan online kebanyakan ya. Jadi memang saya apa namanya masih berharap ada nggak dari orang yang bisa mensyarahkan ini. Dan syarahnya itu dengan penjelasan zaman sekarang gitu. Jadi kontemporer. Jadi kalau ini kan tadi bahasanya terlalu sederhana ya, sehingga kadang zaman sekarang tuh apa gitu ya. Ya. Itu kurang lebih ya mengenai salam. Ya. Intinya salam dibolehkan di dalam
Islam. Jadi salam itu adalah akad yang udah ada di zaman orang Arab dulu, kemudian dilegalkan ketika Islam datang dan sampai sekarang. Kenapa dibolehkan? Karena menguntungkan dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Dan itu tidak sama dengan bai' gharar. Gharar tuh yang nggak jelas, karena di sini jelas, deskripsinya jelas, pesannya jelas, berapanya jelas, sehingga itu dibolehkan. Kalau yang gharar, beli buah satu pohonan, ya nanti ambilnya kalau udah panen, itu nggak jelas banget ya. Ya makanya nggak boleh ya. Setiap yang nggak jelas pasti nanti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan ya. Nah kalau salam ini dua-duanya untung ya, maka dibolehkan di dalam Islam. Allah alam bisawab. Cukup ya, jam 9. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat kita pahami dan nantinya kita jadi panduan ya dalam kita bermuamalah ya, berniaga, sehingga muamalah kita ini kita yakin ini betul. Karena kalau dalam urusan muamalah ini nanti urusannya makan ya, hasil jualan dimakan ya. Kalau hasil jualannya atau transaksinya muamalahnya enggak sesuai syariat, ya walaupun kita ambil duit itu tapi mungkin keberkahan itu kurang ya. Ini jualan-jualan tapi ngawur-ngawur nih, sistemnya nggak jelas ya, orang yang nggak ridho, orang yang nggak suka dan sebagainya, mungkin duitnya banyak tetapi keberkahannya itu nggak ada. Ya, itu yang kita